Kebijakan pemerintah yang melonggarkan aturan perjalanan domestik disambut gembira masyarakat. Antusiasme warga untuk bepergian mulai meningkat. Mulai pada tanggal 9 Maret kemarin, masyarakat yang akan bepergian menggunakan moda transportasi kereta api di Stasiun Senen, Jakarta Pusat tidak perlu lagi menunjukkan hasil surat PCR atau antigen pada saat proses boarding. Persyaratan ini berlaku untuk masyarakat yang sudah melakukan vaksin lengkap dan vaksin booster. Untuk validasi data, PT KAI akan mengintegrasikan aplikasi Peduli Lindungi dengan tiket KAI yang sudah dipesan. Untuk volume pengguna jasa kereta api jarak jauh ini masih terpantau normal seperti itu. Dan kemudian juga memang dapat saya sampaikan sejak tanggal 9 Maret 2022 ada aturan terbaru berdasarkan surat edaran dari Kementerian Perhubungan ya nomor 25 tahun 2022 di mana untuk calon pengguna jasa yang sudah vaksin dosis pertama dan dosis kedua ini tidak perlu lagi melampirkan bukti antigen ataupun juga PCR. Tak hanya di Jakarta, Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan juga mulai menerapkan aturan baru bagi pelaku perjalanan dalam negeri. Dampaknya, antusiasme pelaku perjalanan domestik melonjak dari sebelumnya 18.000 penumpang menjadi 26.000 penumpang dan terus akan meningkat saat akhir pekan. Malah membuat kita lebih gampang, lebih dimudahkan ya, lebih dimudahkan. Kemudian bisnis kita lebih berkembang karena tidak banyak. Artinya dari kita bisa kerjakan tugas atau usaha 3 hari ya bisa menjadi 2 hari saja. Artinya menyambut baik Pak ya? Iya, kalau saya pribadi saya menyambut baik Pak. Meski demikian, pengelola bandara tetap mengimbau warga untuk menjaga kebersihan dan kesehatan, serta tidak bepergian saat kondisi fisik tidak menunjang. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui aturan baru bagi pelaku perjalanan di stasiun dan bandara, sudah bersama kami ada Mahathir Muhammad di Stasiun Senen dan Nana Jamal di Bandara Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Kita awali laporan ke Mahathir Muhammad langsung dari Stasiun Senen terlebih dahulu. Ya, Mahathir, aturan apa saja yang diperlonggar di sana? Ya, Lovi, untuk aturan apa saja yang dilonggarkan di Stasiun Senen Jakarta, bahwa kalau kondisi yang paling menarik menurut saya adalah biasanya di Stasiun Senen ini terjadi antrian untuk melakukan tes PCR dan juga tes antigen. Namun karena pelonggaran yang dilakukan oleh pemerintah pada tanggal 9 Maret yang lalu, bahwa dari antrian dari tes antigen yang ada di Stasiun Senen ini sudah mulai mengurang. Bahkan kami tidak melihat sama sekali adanya masyarakat atau calon penumpang dari kereta api jarak jauh ini melakukan tes antigen di Stasiun Pasar Senen. Jadi kalau untuk nominal harga masih sama 35.000, namun untuk tes PCR tetap diadakan. Karena kenapa? Nantinya apabila ada masyarakat atau calon penumpang yang mungkin belum melakukan vaksin lengkap atau booster, baru 1 kali vaksin, tetap diadakan tes PCR di Stasiun Senen. Tapi untuk suasana sendiri di Stasiun Senen seperti disampaikan tadi di paket sebelumnya oleh Ibu Eva Hairunisa, ini memang kalau jumlah penumpang masih cukup normal, yang ke 4.000-an, dan untuk jumlah gerbong juga tidak ditambah, namun untuk kapasitas di dalam gerbong ini memang sudah sedikit dipertambah lagi, jadi maksudnya bisa lebih banyak menampung dari calon penumpang yang menggunakan kereta api jarak jauh. Untuk domestik atau perjalanan darat ini yang memang banyak sekali ditujunya itu adalah Jawa Timur maupun Jawa Tengah yang memang menjadi destinasi utama atau destinasi yang menjadi paling banyak kalau menurut list yang kami lihat di belakang. Selain itu, Lovi, selain berada di Stasiun Pasar Senen, di bandara pun juga melakukan dari sistem yang sama, itu masyarakat tidak harus menunjukkan surat PCR atau antigen. Itu terjadi di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Ada rekan kami, Nana Jamal di sana yang akan melaporkan untuk pemirsa dan juga Anda. Silakan.
Iya, terima kasih Mahathir dari Bandara Sultan Hasanuddin Internasional Makassar. Di sini juga sudah tampak bahwa ada pelonggaran-pelonggaran khusus yang kemudian diberikan sejak adanya surat edaran resmi yang berlaku sejak tanggal 8 Maret 2022. Yang ada di belakang saya ini adalah tempat yang biasanya dituju oleh para penumpang yang akan melakukan validasi secara manual untuk melihat apakah mereka eligible atau layak untuk terbang atau tidak. Namun setelah adanya surat edaran dan mereka sudah melakukan vaksin dosis kedua, ini semakin memudahkan mereka. Tapi untuk lebih jelasnya lagi, apa saja pelonggaran-pelonggaran yang kemudian dilakukan di Bandara Sultan Hasanuddin ini, kami saat ini sudah bersama dengan General Manager Angkasa Pura I, ada Bapak Wahyudi. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Sejak adanya surat edaran yang kemudian ini resmi dikeluarkan beberapa waktu lalu, apa saja pelonggaran yang kemudian dilakukan di Bandara Sultan Hasanuddin? Oke, terima kasih Mbak Nana. Terkait kelonggaran yang diberikan, kita sesuai dengan surat edaran nomor 21, yaitu bagi pengguna jasa bandar udara ataupun maskapai yang akan melakukan perjalanan melalui bandara itu harus menunjukkan vaksinasi dosis 1, dosis 2. Nah, bagi dosis 2 tidak diperlukan lagi pemeriksaan antigen maupun PCR. Jadi sebenarnya pemeriksaan tersebut dipindahkan menjadi satu di dalam aplikasi Peduli Lindungi. Ya, sekarang yang menjadi persyaratan utama adalah yaitu vaksinasi, bukan tentang antigen lagi. Sekarang vaksinasi, kalau sudah kita melakukan vaksinasi baik yang ke-1 maupun kedua, nah ini dapat melaksanakan perjalanan. Kalau untuk vaksin 1 masih menggunakan antigen maupun PCR. Apakah ada penambahan jumlah penumpang Pak setelah adanya surat edaran ini diberlakukan? Dari kemarin kita dari mulai hari Selasa sore ya kita sudah lakukan relaksasi terkait aturan sesuai dengan surat edaran nomor 21 ini. Ya, sudah nampak adanya perubahan jumlah pax atau penumpang ya, ada kenaikan sekitar 20% ya dibandingkan hari-hari sebelumnya yang masih menggunakan persyaratan dengan menggunakan antigen maupun PCR. Ada kebijakan lain mungkin Pak yang diberlakukan bagi para penumpang-penumpang yang mungkin belum mengetahui adanya sosialisasi seperti ini? Tetap, kita juga menyediakan alat validasi ya secara manual ya, yang apabila masih teman-teman terlupakan biasanya mereka antri di sini, nah ini akan dilayani oleh teman-teman dari Angkasa Pura. Yang ada perubahan yaitu untuk terkait dengan kedatangan. Di kedatangan itu tidak lagi menggunakan pemeriksaan EHC, sudah langsung dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi ini. Nah, untuk persiapan dari bandara sendiri Pak, karena ini kurang dari sebulan untuk menjambut datangnya bulan puasa, apakah ada persiapan khusus Pak? Persiapan khusus untuk menyambut bulan Ramadan ataupun Idul Fitri biasanya kita akan mengadakan posko Lebaran ya, yang fungsinya untuk membantu pengguna jasa bandar udara maupun maskapai dalam memerlukan informasi-informasi yang diperlukan bagi masyarakat di bandara. Baik, terima kasih banyak Pak atas waktunya, sehat selalu, dan pemirsa itu dia informasi yang bisa Anda dapatkan. Jadi bagi Anda yang ingin melakukan yang akan berangkat menggunakan pesawat domestik dengan tujuan domestik ini, Anda cukup melihat dari Peduli Lindungi Anda untuk melihat apakah Anda layak untuk terbang atau tidak. Demikian dari Makassar, Sulawesi Selatan. Baik, walaupun sudah ada relaksasi aturan perjalanan, namun tetap juga penumpang harus tetap pakai masker dan jangan abai prokes. Terima kasih Nana Jamal melaporkan langsung dari Makassar. Sebelumnya ada Mahathir Mohamad dari Stasiun Senen, Jakarta.